Bismillahirrahmanirrahim. Member DNA dimanapun Anda berada, dan juga dulur-dulurku sekalian di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, dan diberikan limpahan rezeki, serta yang terpenting adalah kita diberikan keberkahan, daya yang kuat, dan energi yang positif. Awal saya membuat video ini untuk rekan-rekan DNA adalah pada awalnya ada kebuntuan untuk mendapatkan informasi, ya, informasi dari regulator, informasi dari siapapun ada kebuntuan. Maka jalan keluarnya adalah jalan ke atas. Jadi istilah kerennya there's no way out, akhirnya way up. Seperti itu. Ya saya mencoba semuanya lewat nafas. Seperti yang saya pelajari dari organisasi saya, Setia Hati Terate. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman member DNA untuk mendapatkan solusi yang sejati. Karena solusi yang lahir agak sulit untuk didapatkan. Tetapi sudah mulai terbukti, sudah mulai terlihat tanda-tanda bahwa masalah atau kasus DNA ini akan terungkap. Yang pertama, sudah mulai ada bantuan dari Komisi 6 DPR RI, lalu dari lembaga hukum sudah mulai bergerak, 7 jaksa sudah mengawasi proses keadilannya, dan juga dari investigator dari Barreskrim sudah mengeluarkan informasi-informasi awal ya yang dikatakan bahwa ini akan didalami kebenarannya. Dan juga dari manajemen ya, walaupun nampak ada tertekan, sudah juga menyampaikan siaran persnya ya. Tapi itu perlu didalami lagi ya. Teman-teman, itu perjalanan waktu yang kita lalui 3 minggu yang lalu sejak saya membuat video ini. Video ini lebih banyak membawa kita ke arah rasa ya, rasa hati. Yang saya bilang di akhir-akhir, saya bilang setia dengan hati. Baik, informasi yang kita dapatkan dari hati adalah berupa rasa yakin. Di mana kita menyaksikan rasa yakin bahwa jawabannya ada dalam hati Anda, maka yang kami sarankan adalah untuk menyambut rasa tersebut dan mengikatnya serta kita setia dengan hati kita. Saya ingin menambahkan bahwa rasa yakin itu tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele dan tidak berubah-ubah. Yang berubah-ubah itu adalah pikiran yang dipengaruhi oleh informasi-informasi berupa hoax, berupa rumors. Jadi ini bukan ranahnya pikiran. Jadi kalau pikiran, maka jawabannya akan bertele-tele ya, karena menggunakan sebab akibat ya. Dalam hal ini kita tidak terpengaruh oleh hukum sebab akibat ya. Dari DPR RI sudah membantu member DNA, sudah mendengar keluhan-keluhannya dan juga sudah menekankan di mana kesalahan-kesalahannya, kesalahan-kesalahan regulasi, belum adanya regulasi, pemblokiran yang sepihak, pemblokiran yang tanpa ada analisa, merugikan member DNA, merasa tidak dirugikan oleh DNA, DNA harus dibina dan sebagainya dan sebagainya. Lalu besoknya ada siaran pers, ada siaran dari Barreskrim, berubah lagi, disambung-sambung lagi. Nah itu bertele-tele. Jadi yang kita bahas di sini adalah rasa yakin yang Anda dapatkan ya, dan Anda saksikan rasa tersebut
dan tidak bertele-tele. Hanya itu aja rasanya. Selama Anda sudah mengunci dan menyambutnya secara lahir dan batin, maka kita tinggal mewujudkannya, ya. Mewujudkannya dengan cara sabar, ya. Karena semua sudah ada pergerakan, ya. Apakah dari yang mewakili member DNA, apakah dari para wakil rakyat di Komisi 6, dan mungkin nanti akan diikuti oleh komisi-komisi yang lain. Atau mungkin dari lembaga-lembaga yang lain, pihak-pihak yang lain akan mengerucut. Walaupun banyak juga pihak-pihak yang nyinyir dan tidak mendukung. Sama seperti video saya yang ada banyak komen-komen yang tidak mendukung. Ya, kadangkala saya diledek oleh YouTuber juga yang masih subscribernya cuma 4 ya. Jadi saya subscribe dia agar dia juga banyak subscribernya. Saya alhamdulillah baru 3 minggu ya, tanpa saya mengajak teman-teman dari member DNA untuk subscribe, subscribernya banyak sendiri ya. Ada juga saya yang diminta untuk sadar. Justru yang saya jelaskan adalah masalah sadar. Justru sadar itu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkoneksi dengan Tuhan yang Maha Esa setiap saat, setiap detik, dan kita dalam kesadaran kita sadar dan kita menyaksikan bahwa kita hanyalah makhluk, ya. Kita menyaksikan adanya Kholik, yaitu pencipta. Kita ini tahu diri bahwa kita hanya makhluk yang bisa memohon, meminta, berdoa kepada Kholiknya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya juga disuruh zikir, disuruh sholat. Ya, terima kasih. Saya akan lakukan itu, ya. Jadi mungkin Anda sudah lebih banyak, sudah seperti wali mungkin Anda ya, sampai menyarankan saya untuk sholat dan zikir. Dan itu sebetulnya hak pribadi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhannya. Ada juga yang bilang saya kenapa nggak diciduk oleh Bareskrim. Ini kesalahan saya apa? Nah, gitu. Saya hanya mengajak teman-teman untuk berdoa. Berdoa secara nafas ya. Di dalamnya akan ada spiritual, di dalamnya ada pengetahuan tentang diri ya. Tentang ego, tentang hawa, tentang nafsu, tentang hati, tentang pikiran, tentang rasa ya. Itu kan yang selalu saya ajak, saya genderangkan dalam setiap video-video saya. Baik, tapi saya malah berterima kasih banyak komentator yang greget dengan hal ini. Semoga lebih banyak lagi teman-teman yang lain yang tertarik untuk menonton video ini. Baik, kembali lagi ke dalam doa nafas tadi, bahwa rasa, ya, jawaban rasa yang sedang Anda cari itu tidak bertele-tele. Dan tidak ada bisikan. Tidak ada bisikan, tidak ada suara, tidak ada pemandangan yang seperti apapun, tidak ada. Ya. Tidak ada. Saya sharing bahwa dalam doa nafas yang sering saya sampaikan itu tidak menghasilkan bisikan, tidak menghasilkan pemandangan, cahaya, dan sebagainya. Tidak. Ya. Tetapi kan menghasilkan suatu keyakinan. Ya. Keyakinan tentang apa yang sedang Anda cari. Dan keyakinan tidak bertele-tele. Yang bertele-tele itu pikiran, ya, karena pikiran sifatnya dipengaruhi oleh informasi dari luar, lahir dan batin kita. Bagaimana apa yang Anda saksikan dengan rasa Anda? Kalau yang saya saksikan dengan rasa saya, bahwa trading atau trader tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Mafia akan selalu menyebar umpan-umpannya, menebar umpan-umpannya. Ya. Apakah kita akan menjadi korbannya? Jangan, ya, tentu jangan. Oke, dalam hal ini teman-teman member DNA, seyogianya apa yang kita saksikan di dengar pendapat dengan Komisi 6 lebih baik
kita percayakan Ibu Yasmin ya, Ibu Yasmin Muntaz. Kelihatannya itu bisa mewakili kita ya. Jadi satu pintu saja, satu pintu saja, dan kita tidak cari jalan-jalan keluar. Jalan keluarnya lewat kelompok ini ya, lewat kelompok ini. Kita jangan mencari hutang ke rentenir, jangan mencari hutang ke kanan ke kiri, nanti kita terlilit ya. Jadi lebih baik satu pintu ya, satu pintu dalam kelompok yang pernah kita saksikan dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI. Kompak selalu dan kita harus solid ya. Yang masih merasa pesimis lebih baik tahan ucapan, tahan tulisan, ya berusaha untuk pesimis. Jadi pesimis itu tidak bertahan untuk optimis ya, mencoba untuk optimis ya. Yang masih pesimis lebih baik diam ya, lebih baik diam, lebih baik banyak doa ya. Akhirnya yang penting kita solid, bikin satu pintu ya, bikin satu pintu, tetap optimis, tetap positif, satu rasa ya. Saksikan rasa kita bahwa DN akan kembali, pemerintah, lembaga hukum dan juga wakil rakyat akan mencari, membantu untuk mendapatkan keadilan buat kita semua ya. Tetap optimis, there's nothing personal, it's only for DNA.